Komisi 2 akan membedah suatu undang-undang unit kegiatan mahasiswa ataupun undang-undang kegiatan khusus. Di sini kami akan memberikan narasi edukatif terkait perbedaan unit kegiatan mahasiswa ataupun unit kegiatan khusus ataupun jenis-jenis UKM atau UKK yang ada di Universitas Sriwijaya. UKM dan UKK yang ada di Universitas Sriwijaya dalam struktur keluarga mahasiswa Unsri memiliki peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 mengatur tentang UKM. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 mengatur tentang UKK. Di setiap peraturan perundang-undangan pasti ada 3 landasan yang menjadi landasan latar belakang yang melatar belakangi undang-undang itu lahir. 3 landasan tersebut yakni filosofis, undang-undang lahir sebagai perwujudan dan kelanjutan dari konstitusi KM Unsri. Landasan yuridis pasal 16, pasal 26, 27 dan 28 anggaran dasar anggaran rumah tangga. Kemudian, secara sosiologis, bahwasanya masyarakat Unsri ini menginginkan suatu wadah minat dan bakat dari rekan-rekan mahasiswa Universitas Sriwijaya. Poin-poin penting yang tertera pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang UKM-UKK. Yang pertama adalah pasal 3A mengenai masa kepengurusan UKM-UKK. Selanjutnya adalah pasal 5 mengenai keanggotaan dan penentuan ADART UKM-UKK. Selanjutnya pasal 6 mengenai dana yang diperoleh sudah ditentukan oleh DPM KM Unsri. Selanjutnya pasal 7 mengenai hak dan kewajiban UKM-UKK. Pasal 9 mengenai mekanisme pembentukan UKM-UKK. Pasal 10 mengenai mekanisme verifikasi kelayakan UKM-UKK. Pasal 12 mengenai pembubaran UKM-UKK. Pasal 15 mengenai larangan-larangan UKM-UKK. Dan yang terakhir adalah pasal 16 mengenai sanksi yang dikenakan pada UKM-UKK yang melakukan pelanggaran. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 mengenai unit kegiatan mahasiswa, tentu saja undang-undang ini untuk mengatur UKM yang ada di KM Unsri ini, seperti UKM LPMDS Unsri, Teater Gabi, Yurid, Harmoni, LDK 2, UKM Bahasa, UKM Bela Diri, Unsri Mengajar, dan juga Videografi Unsri. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 mengenai unit kegiatan khusus, undang-undang ini untuk mengatur UKK yang ada di KM Unsri ini, seperti UKK Pramuka, UKK Menwa, dan juga KSR PMI Unsri. Sejauh ini telah diterapkan dengan semestinya oleh UKM maupun UKK yang ada di KM Unsri ini. Akan tetapi, masih ada beberapa aturan yang ada dalam undang-undang tersebut belum diterapkan secara maksimal oleh UKM maupun UKK yang ada di KM Unsri ini. Sesuai dengan pasal 16 ayat 2, sanksi itu berupa 1. Teguran, 2. Pemberian surat panggilan, yang ketiga, pemberian surat peringatan, yang keempat, dibekukan kegiatan selama kurun waktu tertentu atau periode tertentu, yang kelima, yaitu pencabutan hak sebagai UKM. Nah, apa itu UKM? UKM adalah unit kegiatan mahasiswa yang dimana organisasi ini mewadahi atau memfasilitasi minat, bakat, serta keahlian dari seluruh KM Unsri yang dimana kegiatannya tidak bertentangan dengan konstitusi KM Unsri. Nah, apa itu UKK? UKK adalah unit kegiatan khusus yang dimana organisasi ini memiliki kekhususan dalam hal pendanaannya. Perbedaan antara UKM dan UKK yaitu UKM adalah di mana kegiatannya itu di level kampus atau di dalam Unsri itu sendiri, dan UKK yaitu di level nasional. UKM dibentuk sekurang-kurangnya 1% dari jumlah mahasiswa masing-masing fakultas atau yang setingkat dengan fakultas minimal 6 fakultas. UKM juga mesti didukung sekurang-kurangnya 5% jumlah mahasiswa masing-masing fakultas atau yang setingkat fakultas minimal 10 fakultas. Syarat terbentuknya UKK dibentuk sekurang-kurangnya 1% jumlah mahasiswa dari masing-masing fakultas atau yang setingkat dengan fakultas minimal 10 fakultas. UKM dan UKK juga mesti didaftarkan pada panitia kerja yang dibentuk pada saat itu juga dengan persyaratan yang hampir sama, seperti memiliki anggaran dasar rumah tangga, memiliki nama dan label, memiliki daftar kepengurusan, memiliki GBH PKO, dan lain sebagainya. Namun yang membedakan ini terletak pada UKK. Mengapa? Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, unit kegiatan kampus
ini berskala nasional. Jadi ia membutuhkan landasan hukum berupa Undang-Undang Negara Republik Indonesia atau surat keputusan menteri dan juga surat keputusan rektor. Bisa membubarkan diri ataupun dibubarkan oleh Presiden Mahasiswa atas rekomendasi dari DPM KM Unsri. Perbedaannya terdapat pada UKK. UKK dapat dibubarkan apabila undang-undang ataupun surat keputusan Menteri Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang pendirian UKK yang bersangkutan ini sudah tidak berlaku lagi. Lalu mekanisme pembubaran pada UKK yang dimaksud bisa melalui pengumuman di setiap fakultas ataupun berdasarkan surat keputusan bersama DPM KM Unsri dan bersama BEM KM Unsri. Lalu mengapa sih UKM dan UKK ini dibubarkan? Mereka juga memiliki kewajiban untuk patuh dan mematuhi konstitusi yang ada di KM Unsri. Maka ketika UKM dan UKK sudah melewati jalur ataupun sudah bertentangan dengan konstitusi KM Unsri, maka UKM dan UKK yang bersangkutan akan diberikan sanksi. Sanksi-sanksi tersebut diberikan oleh DPM KM Unsri. Dalam pasal 7 Undang-Undang UKM dan UKK, bahwasannya kewajiban yang pertama menjalankan konstitusi KM Unsri, yang kedua menjaga ataupun memajukan nama baik Universitas Sriwijaya, yang ketiga melaporkan kegiatan-kegiatan kepada DPM KM Unsri dan mempertanggungjawabkan hal itu dalam bentuk progress report. Kemudian UKM dan UKK mengajukan TOR RAB kepada DPM KM Unsri terkait verifikasi UKM UKK. Mengapa diperlukan? Ini adalah salah satu bentuk evaluasi dari UKM UKK tersebut. Ini menurut pasal 10, verifikasi ini diadakan setiap 3 tahun sekali. Kita menguji apakah layak atau tidak menjadi UKM KK kembali ataupun memang harus dibubarkan. Hubungan antara UKM UKK dengan organisasi lainnya seperti BEM dan DPM adalah sebagaimana peran dari masing-masingnya. Peran BEM sebagai lembaga eksekutif tertinggi yang membimbing dan mengarahkan UKM UKK, BEM memiliki hubungan garis koordinasi terhadap UKM UKK, seperti menjadi collab event. Sedangkan DPM sebagai lembaga legislatif tertinggi yang mengawasi dan memeriksa laporan kegiatan beserta anggaran di dalamnya. DPM memiliki hubungan garis komando terhadap UKM UKK, yang artinya DPM memiliki wewenang untuk memberikan sanksi ataupun membubarkan UKM UKK. Dan juga UKM UKK memiliki kewajiban untuk memberi laporan kegiatan kepada DPM, yang dikenal dengan istilah progress report. Syarat untuk mendaftarkan ulang UKM selama 3 tahun terakhir: yang pertama, memiliki dukungan minimal 3% jumlah mahasiswa dari setiap fakultas dan atau yang setingkat dengan fakultas minimal 10 fakultas. Yang kedua, uji kelayakan dan harus memberikan progress report kepada panitia kerja UKM periode tertentu. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan di-share ya videonya.